أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. 1400 tahun yang silam, 14 abad yang lalu, baginda Nabi Muhammad SAW berkumpul di satu tempat 19 km dari kota Mekah ke arah selatan kota Mekah, Saudi Arabia, di satu tempat yang disebut dengan Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah 14 abad yang silam itu, Nabi berkumpul dengan para sahabat dalam satu seremoni keagamaan yang disebut dengan wukuf di Arafah. Ketika itu berdoa, berzikir, sesekali mendengarkan khutbah Arafah, mengingat dan mengenang apa saja perbekalan untuk hari akhirat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah ridhoi agama Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat bahagia tentunya, gembira bahwa telah datang kepada kita ayat Al-Qur'an, firman Allah yang menyatakan kita berada pada ajaran agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang sempurna. Dan ayat ini disinyalir oleh sebagian ulama-ulama tafsir di antara yang paling terakhir, turunnya. Karena setelah ini tidak lama Nabi Muhammad SAW wafat, maka di dalam sirah nabawiyah juga peristiwa ini dikenang dengan Hajjatul Wada, di mana Nabi melakukan wukuf dan haji perpisahan dengan para sahabat. Bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin berlama-lama membicarakan tentang latar belakang, background, asbabun nuzul dari ayat kita ini, tetapi kita ingin melihat apa pesan-pesan penting, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari penggalan ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Ada 3 pelajaran penting Bapak ibu sekalian dari ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Poinnya adalah al-Islam huwa dinun kamil. Agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan agama yang kita anut ini adalah ajaran-ajarannya meliputi seluruh sendi kehidupan kita. Tidak ada satupun dalam bagian kehidupan kita yang tidak dibicarakan dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Ajaran Islam yang sempurna tidak hanya mengatur kita bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, tetapi ajaran Islam itu juga mengatur bagaimana hubungan sesama kita dalam bersosial, dalam bermasyarakat. Sehingga jangan dendam, jangan iri hati, jangan suka mencela. Sebagaimana ajaran Islam tidak hanya fokusnya pada rohani, membuat ketenangan jiwa kita, hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga adalah pada perkara yang sifatnya keduniawian. Bahkan Bapak Ibu sekalian,
sampai perkara yang sepele dalam kehidupan. Bagaimana cara makan, jangan asal makan, makanlah dengan tangan kanan, mulai dari yang paling dekat, baca bismillah, diatur sedemikian rupa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sampai kita ke toilet pun diatur sedemikian rupa. Kira-kira kalau perkara-perkara yang sepele, yang simpel saja diatur, bagian dari kesempurnaan Islam. Lalu ketika terkait dengan pemilihan pemimpin, apakah itu perkara yang kecil atau perkara yang besar? Dan tidak mungkin Islam dan ajaran agama kita yang sempurna ini luput dari pembahasan itu. Oleh karena itu mereka yang mengambil agama secara parsial, maka itulah hakikatnya yang merobohkan dan menentukan yang Allah Subhanahu wa taala murka kepada Bani Israel, karena mereka mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain. Parsial dalam beragama. Agama Islam yang sumul, agama Islam yang sempurna dan paripurna ini adalah ia merupakan sistem dalam kehidupan. Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kita kecuali Islam memberikan arahan tentang hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Islam membicarakan tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Sebagaimana Islam membicarakan tentang pendidikan, Islam juga membicarakan tentang ekonomi, Islam membicarakan tentang undang-undang dan pemerintahan, Islam juga berbicara tentang politik bahkan sekalipun. Maka tidak tepat kalau seorang muslim tidak berpartisipasi dan tidak ikut dalam menentukan arah nasib bangsanya. Apalagi dalam perhelatan pemilu yang sebentar lagi. Berikan suara kita, karena setiap pilihan-pilihan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam dinun kamil. Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya meliputi seluruh sendi lini kehidupan kita. Poin yang kedua, pelajaran yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Al-Islam ni'matun tamam. Islam ini adalah nikmat yang sempurna. Penggunaan kata nikmat dari segi bahasa sering kali digunakan itu cenderung pada yang terkait makanan, minuman. Menikmati makanan, menikmati minuman. Tetapi kali ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan perkataan nikmat itu disebutkan terkait dengan agama yang kita anut. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat apa yang dimaksud dalam ayat ini? Nikmat Islam. Dan ketika kita memahami kata nikmat, lalu kita pahami adalah nikmat makan, nikmat minum, tidak ada yang salah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, bahkan mensejajarkan nikmat makan, nikmat minum, dan nikmat kita beragama Islam ini. Seperti doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita, dan setiap kita barangkali sudah menghafalnya dari kecil. Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita mengakui bahwa nikmat itu terasa. Terima kasih ya Allah. Atas apa kita berterima kasih kepada Allah? At'amana, yang telah memberi kami makan. Tadi kita lapar, setelah dapat makanan jadi kenyang. Kita akui. Yang kedua, wa saqana. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah memberi kita minum. Sekian lama kita haus dahaga, lalu dapat minuman nikmat sekali, hilang dahaganya. Terasa, diakui. Lalu yang ketiga, alhamdulillah wa ja'alana minal muslimin, yang telah menjadikan kita orang-orang Islam. Terima kasih ya Allah yang telah menjadikan kita orang Islam dengan berbagai aktivitas, ada salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat, membaca Al-Quran. Tetapi ada yang unik dalam hadis yang diungkapkan baginda Nabi doa tentang ini, Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad SAW mensejajarkan 3 nikmat ini dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat menjadi orang Islam, dan seluruh aktivitas ibadah dalam keislaman kita. Mestinya setiap kita menikmati makanan dan minuman yang lezat. Begitu juga mestinya dia harus menikmati amal soleh, kebaikan, apapun amal ibadah dalam keislaman yang dia anut. Seseorang yang tidak makan dari pagi sampai sore karena barangkali berpuasa,
lalu di sore hari pada waktu azan maghrib berkumandang dia sudah disiapkan makan, apakah dia merasakan nikmatnya? Dapat kita yakini dia yang merasakan nikmatnya. Dari pagi barangkali dia tidak minum sehingga karena barangkali berpuasa, lalu di sore hari mendapatkan minuman yang lezat. Apakah dia menikmati? Dapat menikmati. Apakah kita tadi pagi barangkali ada salat tahajud, ada salat duha, ada salat subuh, ada tilawah Quran, sekarang kita salat zuhur, apakah kita dapat merasakan nikmatnya ibadah-ibadah yang kita lalui itu seperti nikmatnya makan dan minum? Tanda tanya besar. Dan setiap kitalah yang bisa menjawabnya, karena yang paling paham tentang diri kita adalah diri kita masing-masing. Di antara kita yang mengerjakan ibadah itu hanya sekedar melepaskan tanggung jawab seperti bayar hutang. Tetapi bagaimana menggeser kewajiban-kewajiban ini menjadi satu kebutuhan. Kebutuhan jiwa rohani kita untuk bertemu, berdialog dengan Rabb-Nya. Makanya kita minimal 5 kali sehari semalam untuk berdialog atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa-jiwa kita ini adalah dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan jiwa-jiwa itu ingin selalu dekat dengan pemiliknya. Maka energi dari rohani atau jiwa adalah salat yang 5 waktu, membaca Al-Qur'an, kedekatan kita dengan Tuhan. Tapi memang bapak-bapak saudara hadirin sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tidak menikmati makan dan minum apabila ia tidak paham dengan makanan dan minuman itu. Anak kecil yang usia 1,5 tahun, 2 tahun, bagaimana ibunya memberikan dia makan? Hanya dengan makanan yang sangat sedikit, 5-6 sendok, itu membutuhkan waktu setengah jam, lari kian kemari. Di kepala orang tuanya, anak ini harus makan supaya dia gizinya terpenuhi, pertumbuhannya bisa dengan sempurna. Apakah dapat dipahami anak bahwa makanan itu akan membuat dia pertumbuhan gizi segala macam? Tidak mengerti dia. Kalau ada mainan dia akan lebih pilih mainan. Dapat dipahami bahwa yang bersangkutan tidak memahami makna dari makanan tadi. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mengerti kenapa kita diarahkan Allah harus menghadap dia minimal 5 kali sehari semalam, tidak mengerti apa yang dikomat kamit bibir kita, Allahumma ba'id baini wa baina min khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, tidak mengerti apa yang sedang kita minta kepada Tuhan, Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni, tidak mengerti apa yang sedang kita minta kepada Allah dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya, maka sekali dia tidak akan mampu sampai pada menikmati amal soleh ibadah yang ia kerjakan. Tapi anak yang 1,5 tahun, yang 2 tahun tadi itu adalah sudah kuliah, sudah berada di Jakarta, sudah berada di Jakarta. Terlambat saja orang tuanya mengirim transferan untuk uang makannya, akan ada sekian WA masuk ke orang tuanya. Kenapa belum ditransfer? Karena dia paham kalau tidak makan tidak bisa pergi kuliah, kalau tidak makan dia akan sakit. Bergeser. Seseorang yang telah memahami makna kenapa dia harus bertemu, berdialog jiwanya dengan Rabb-Nya minimal 5 kali sehari semalam, dia sudah memahami kenapa dia harus membaca Al-Quran, maka dia yang menunggu waktu untuk beribadah kepada Allah, dia yang mengagendakan untuk membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran terasa adalah penyejuk dari kolbunya, hatinya. Ada orang yang tidak menikmati makanan dan minuman kalau ia adalah sedang sakit, dapat dipastikan tidak terasa makanan itu nikmat. Kejahilan kita dengan agama ini Bapak Ibu sekalian, penyakit yang mengganggu terhalangnya kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Iri hati, hasad, kedengkian, kesombongan adalah merupakan penyakit yang menghalangi kita untuk menikmati amal soleh dalam Islam. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul Islam madina, al-Islam dinun mardi. Agama Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah. Oleh karena itu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam dan ia keluar murtad dari agama ini, fala yuqbala min, selama-lamanya dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan nanti di hari akhirat dia termasuk satu di antara list mereka orang-orang yang merugi. Allah juga berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.